Pagi itu, pada hari Kamis tanggal 26 Juli tahun 2001, Hakim Agung Safyuddin Kartasasmita masih berkegiatan seperti biasa. Dia berangkat kerja ke Mahkamah Agung bersama sang sopir dengan menggunakan Honda CR-V B999KX. Di perjalanan menuju kantor, mobil yang ditumpangi Safyuddin tiba-tiba disalip oleh pengendara RE King yang berboncengan di Jalan Pintu Air Serdang, Kemayoran, Jakarta. Tak disangka, pria yang dibonceng memuntahkan rentetan tembakan dari senjata FN45 ke arah Safyuddin. Timah panas itu pun tembus ke lengan, dada, dan rahang kanan Safyuddin. Ketua Muda Bidang Hukum Pidana MA itu akhirnya meregang nyawa, sedangkan sang sopir selamat dari timah panas. Jenazah Safyuddin dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Sejarah mencatat, insiden berdarah yang menewaskan penegak hukum ini terjadi tepat 2 dekade silam. Soimah, istri Safyuddin, mengatakan bahwa suaminya adalah orang yang sangat pendiam, pandai bersosialisasi dengan siapa saja, dan senang bercanda. Dengan sifat seperti itu, Soimah pun meyakini bahwa suaminya tak memiliki musuh. Tak berselang lama, aparat kepolisian Polda Metro Jaya membekuk tim Kobra untuk menyelidiki kasus kematian Hakim Safyuddin Kartasasmita. Adapun Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Umum Polda Metro ditunjuk sebagai komandan tim. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan meminta keterangan saksi-saksi, polisi mensinyalisasi penghabisan nyawa terkait dengan sejumlah kasus yang ditangani Safyuddin di MA. Sejumlah nama-nama besar di Indonesia pun masuk dalam bidikan polisi. Tak sampai 1 bulan, penyelidikan kasus kematian Safyuddin menemui titik terang. Polisi meringkus Mula Warman di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus tahun 2001 malam. Selang sehari, Noval Haddad ditangkap di Bidara Cina, Jakarta Timur. Dari kesaksian keduanya, terungkap bahwa dalang dari penghabisan nyawa Hakim Safyuddin adalah anak dari Presiden kedua RI Soeharto, yaitu Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Keduanya mengaku diperintah oleh Tommy dengan iming-iming akan diberi imbalan uang sebesar 100 juta rupiah. Pada tahun 2006, salah satu motif penghabisan nyawa yang terungkap dalam persidangan adalah Tommy. Dia tertekan karena merasa diperlakukan tidak adil dalam perkara korupsi Goro yang ditangani oleh Hakim Safyuddin. Saat itu, Tommy merupakan terpidana kasus tukar guling antara PT Goro Batara Sakti atau GPS dan Bulog bersama Ricardo Gilael. Tommy divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu jaksa penuntut umum mengajukan kasasi. Majelis Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Safyuddin Kartasasmita pada tanggal 22 September tahun 2000 menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara dan denda sebesar 30,6 miliar rupiah kepada Tommy dan Gilael. Namun Tommy kabur saat hendak dieksekusi 18 bulan penjara. Tito bersama anak buahnya bergerak cepat dan berhasil menangkap Tommy di sebuah rumah di kawasan Bintaro, Jakarta. Waktu itu, Tommy telah berganti identitas dengan nama Ibrahim. Noval dan Mula Warman divonis hukuman seumur hidup. Sementara itu, Tommy Soeharto hanya dihukum 15 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena terbukti menjadi otak penghabisan nyawa Safyuddin Kartasasmita. Kemudian Tommy mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang memimpin sidang PK Tommy malah menyunat hukumannya menjadi 10 tahun penjara. Padahal dalam persidangan terungkap Tommy terbukti menyimpan sejumlah senjata api dan bahan peledak. Selain itu, Tommy terbukti terlibat penghabisan nyawa Safyuddin dan kabur saat ditahan. Hukuman Tommy kemudian dipangkas menjadi 10 tahun penjara oleh Mahkamah Agung dan menjalani masa hukuman di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Nyatanya, Tommy bebas lebih cepat pada tanggal 1 November tahun 2006 setelah beberapa kali mendapat potongan masa tahanan. Istri mendiang Safyuddin yaitu Soimah menilai pembebasan bersyarat Tommy Soeharto penuh rekayasa. Hal ini lantaran Tommy mendapatkan keringanan hukuman dari Mahkamah Agung dan remisi hingga 6 kali. Ia mengaku amat sakit hati mendengar kabar pembebasan Tommy Soeharto. Kenangan akan suaminya yang meninggal dunia karena ditembak seketika muncul setiap ada nama Tommy Soeharto dalam pemberitaan.